Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala khairil khalqillah Muhammadin ibni Abdillah al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna wa zurriyatana wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita hingga malam ini. Allah masih memberikan nikmatnya dan kita masih dilimpahkan berbagai karunia darinya. Mudah-mudahan nikmat tersebut kita gunakan untuk senantiasa berta'abbud dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan hakikat dari bersyukur itu bukanlah sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi kata beliau bersyukur itu hakikatnya adalah as-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bit ta'atih. Jadi orang bersyukur itu hakikatnya as-sana'u 'alan ni'am, menceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, artinya bangga dengan nikmat tersebut. Jadi ketika dikasih sehat, bentuk bangganya kita ucapkan alhamdulillah, kan bentuk bersyukur kita. Wa mahabbatuhu, mencintai nikmat tersebut. Jadi nikmat itu sedikit atau banyak itu datang dari Allah, apapun bentuknya. Makanya hakikat orang bersyukur, di samping dia menceritakan, membanggakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia pun juga harus mencintai nikmat tersebut. Namun yang lebih penting, kata Imam Al-Jauzi, katanya wal amalu bi ta'atih, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan. Nah, ketika kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, inilah hakikat dari bersyukur kepada atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan sehat. Apa bentuk syukur kita terhadap sehat? Alhamdulillah, kita sehat. Kita cinta dengan kesehatan itu dan gunakan kesehatan untuk ketaatan. Maka kalau kita tidak gunakan untuk ketaatan, cuma sekedar di lisan, maka para ulama mengatakan bersyukur itu hati, lisan, perbuatan. Jawarih, beramal itu harus dipraktekkan syukur itu. Nah, ini yang disebutkan wal amalu bi ta'ati. Jadi secara perbuatan itu apa? Menggunakan semua nikmat tersebut untuk ketaatan. Nah, kalau kita gunakan dan kita lakukan demikian, inilah bersyukur yang sebenarnya. Allah kasih sehat, kita tidak taat, ini tidak bersyukur. Allah kasih sehat, kita tidak penuhi panggilan Allah, ini hakikatnya menurut Ibnu Jauzi tidak bersyukur. Allah kasih harta, apa bentuk rasa syukur atas harta? Alhamdulillah, kita cintai nikmat tersebut, harta itu. Selanjutnya apa? Gunakan harta untuk ketaatan. Salah satunya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat yang lain. Bersyukur atas nikmat anak, maka gunakan, arahkan, bimbing anak kita untuk ketaatan, kepada ketaatan. Nggak ada yang begitu, maka inilah hakikat dari bersyukur. Mudah-mudahan ibu bapak, kita semua bisa bersyukur atas semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, kaitan dengan itu semua, ini yang mau kita bahas pada malam ini. Bentuk dari rasa syukur atas semua nikmat yang Allah berikan, tenaga yang Allah limpahkan, la haula wala quwwata illa billah, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang kita masih hidup. Maka dalam konteks harta, kita mesti mencari harta yang halal.
Ini yang Allah jelaskan di dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat ke-29, mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang beriman, Allah panggil mereka yang beriman, la ta'kulu, janganlah kalian, amwalakum, ya, ta'kulu, memakan harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan jalan yang batil. Nah, al batil itu apa? Kalau kita coba buka dalam tafsirnya Ibnu Katsir, di sini dijelaskan al babil batil itu ai bi anwa'il mukasib allati hiya ghairi syar'iyyah. Jadi al batil itu harta yang salah satu jenis harta yang diusahakan dengan jalan yang tidak syar'i. Nah, kalau kita kaitkan dengan syukur tadi, orang bersyukur apa? Wal amalu bi ta'atih. Maka bentuk syukurnya kita taati Allah, gunakan nikmat itu untuk ketaatan. Allah memberikan kita nikmat hidup, hidup berbarengan dengan nikmat hidup, berbarengan dengan rezeki, ajal berbarengan dengan rezeki. Mohon maaf, kalau rezeki orang habis, berarti ajalnya tiba. Kalau seorang masih hidup, berarti rezekinya masih ada. Hari ini kita hidup, misalkan besok kita hidup, maka apa yang harus kita lakukan dari dengan nikmat hidup itu? Gunakan nikmat hidup itu wal amalu bi ta'ati, untuk ketaatan. Satu bentuk ketaatan itu adalah dalam mencari harta, talabul halal wajibun. Sehingga kita jangan mengambil harta-harta ghairus syar'iyyah, harta yang tidak syar'i. Harta yang tidak syar'i adalah harta yang tidak halal. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan, surah An-Nisa ayat ke-29 ini, yanhallahu tabaraka wa ta'ala an ibadihil mu'min. Jadi ini larangan dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada hambanya yang beriman. Agar apa? Agar hambanya beriman itu tidak memakan harta di antara mereka dengan yang lain, dengan jalan yang batil, yakni batil tadi tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, kalau tidak sesuai ketentuan syariat, berarti harta yang batil. Singkatnya, harta yang batil itu adalah harta yang haram. Nah, dijelaskan di sini ka'anwa'ir riba wal qimar, seperti harta diperoleh dengan jalan riba, harta diperoleh lewat qimar, judi, ya, dan apa saja jarra wa mujarr zalik min sairin. Jadi apapun bentuknya, usahanya yang diperoleh, yang harta itu tidak syar'i, tidak halal. Maka intinya kalau apapun harta yang haram, itulah disebut harta yang batil. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan keimanan, maka seorang mukmin mutlak harus mengambil yang halal. Karena seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, konsekuensi dari seorang mukmin itu keimanan yang ada pada dirinya, dia hanya mentaati Allah, perintah ditunaikan, larangan ditinggalkan. Makanya kenapa mesti bermuamalah syar'i? Kita bahas sebelumnya. Karena bukti keimanan, salah satu bentuk muamalah yang syar'i itu menjamin, menjaga, memelihara kita dari mendapatkan harta yang haram. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, para ulama seperti yang mungkin pernah kita udah bahas, singgung sebelumnya sekilas, harta yang haram itu menurut para ulama dua bentuk. Ada haram karena zat, haram li zatihi, karena zatnya. Nah, ini banyak yang kita pahami, ya, yang kita udah ketahui selama ini, seperti hurimat alaikumul maitah, Allah telah haramkan atas kalian bangkai, wadam, darah, bangkai kecuali ikan belalang, darah kecuali hati dan limpa, walahmun khinzir, dan daging B2. Tahu B2? Kalau tidak tahu B2, bebong. Ibu marah bentuknya. Ya, bebong, B2, ini harta yang haram karena zat.
Ya, innamal khamru, khamar, zat. Hurimatil khamru li zatiha. Khamar itu haram karena zat. Banyak sedikit, kullu miskirin khamru wa kullu khamrin haram. Ya, setiap khamar itu memabukkan, setiap memabukkan khamar adalah haram. Jadi haramnya apa? Zatnya. Maka setetes khamar sama hukumnya dengan sesendok, segelas, sebotol, seteko misalkan. Nah, itu sama aja. Khamar itu apa? Yang memabukkan tadi. Makanya hari ini semua miras itu masuk khamar. Ini haram karena apa? Zatnya. Sedikit atau banyak. Karena tegas, fajtanibuhu, maka jauhi. Nah, bukti orang beriman, kita beriman, meninggalkan harta yang haram karena zat ini. Termasuk harta yang lain, misalkan Allah melarang asnam. Asnam itu apa? Patung. Jadi Allah mengharamkan bangkai, darah, daging B2, patung. Nah, patung beda dengan boneka. Nah, patung itu apapun bentuknya haram. Ini kadang-kadang kita di rumah kadang-kadang kita jumpai, ya, karena duitnya banyak, dibeli patung beruang, kepalanya letakkan dekat dinding. Patung itu tempat bersemayamnya jin dan syaitan. Nah, maka dari itu ini jenis harta yang haram. Oleh karena itu sikap kita seorang mukmin harus menolaknya. Bagaimana kalau taubat dari harta yang haram karena zat ini? Maka harta yang haram karena zat ini harus dibuang, harus dimusnahkan. Khamar dibuang. Bukan mentang-mentang kita taubat, teman sebelah, tetangga sebelah rumah belum taubat, kasih ke dia. Sayang, kasih ke sebelah. Aku udah taubat. Kenapa kau tak mau? Aku udah taubat. Kenapa kau kasih aku? Kau kan belum taubat. Nah, apa-apa. Itu enggak. Itu kena kepada hukum wasilah. Al-wasilatu ilal haram haramun. Kita tidak meminumnya, tapi kita mengasih ke orang. Khamar tak kita minum, tapi kita kasih ke orang. Wasilatu ilal haram haram. Kita mencari jalan kepada orang menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Ya, maka sikapnya hanya membuangnya. Ini yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup di Madinah. Turun larangan khamar. Khamar itu karena perintahnya tegas, larangannya untuk dijauhi, maka ya sahabat ketika itu membuang khamar. Bahkan diceritakan dalam sirah Madinah banjir dengan khamar. Ada yang sedang minum, mau minum, dibuang. Ada yang sudah masuk ke mulut, diluahkan. Ada yang sudah masuk lewat tenggorokan, dimuntahkan. Yang stoknya di rumah, kalau dulu sahabat tuh luar biasa, jadi minuman hariannya Pak, kayak jusnya kita itulah khamarnya. Jadi kalau dulu di kampung-kampung ada tempayan kan, model tempayan itulah isinya khamar itu, diisi dalam tuh, stoknya banyak, ya, dibuang semua. Kenapa? Karena perintah dari Allah lewat firman-Nya, fajtanibuhu, maka jauhi. Ya, karena kita perintahkan menjauhi, maka semua perintah dalam hal ini wajib. Jadi meninggal khamar wajib. Maka para sahabat membuangnya. Maka Madinah ketika itu banjir dengan khamar. Kalau kita hari ini kan berbeda. Karena udah dibeli, di stok dalam tempayan atau dalam apa gitu. Aku tidak mau lagi beli. Kenapa? Dah dilarang. Cuma ya yang ada aku selesaikan dulu lah. Sayang dibuang. Ini. Aku taubat, tapi aku tidak mau nambah lagi masalah nih harta haram ini. Tapi yang ada ya, aku pakai dulu lah. Menjelang selesai, aku selesaikan dulu nih. Ini yang terjadi dengan kita hari ini. Kenapa? Karena persoalan keimanan kita ini di satu sisi kita yakin Allah, di sisi lain perintah Allah masih kita buat nego-nego, Pak. Makanya hukum perintah Allah itu orang beriman, kalau keimanannya mantap, levelnya sempurna, jazam, maka sikap mereka cuma satu, ayyakulu sami'na wa ata'na. Kalau itu perintah,
maka mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka mendengar dan taat. Dilarang, buang. Disuruh, kerjakan. Maka jadi seorang mukmin itu gampang sebenarnya. Kerjakan perintah, tinggalkan yang larangan. Makan yang halal, pakai yang suci. Selesai, Pak. Semua perintah kerjakan, semua larangan tinggalkan. Yang dimakan yang halal, dipakai yang suci. Gampang jadi mukmin itu. Cuma kadang-kadang kita tidak pakai aturan ini. Malah kita balik-balik, perintah Allah kita tengok-tengok, larangan Allah kita tawar-tawar. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Muncul masalah. Oleh karena itu, ini yang pertama, harta yang haram karena zat harus dihindari. Yang kedua, kata para ulama, itu haram ghairu li zatihi, karena selain zat. Keharamannya karena hukum. Ini harta jenis kedua ini terbagi dua. Sebabnya karena dua. Pertama, karena milik orang lain, karena kezoliman, karena punya orang yang kita tipu. Nah, ini mungkin pernah saya tidak salah singgung, bahas di majelis kita. Kalau tidak salah dulu Ramadan, ya. Nah, apapun bentuknya milik orang lain, ini harus dihindari. Milik orang, milik kita. Cuma terkadang kita ini tidak yakin. Kalaupun yakin, antara yakin dan tidak. Kalau tak diambil milik orang, seakan-akan rizkinya berkurang. Padahal kan tidak. Rizki musang tak akan pindah ke harimau. Rezeki bapak tidak akan pindah ke saya. Rezeki saya pun tidak akan pindah ke bapak. Dan rezeki itu orang masing-masing punya rezeki masing-masing. Andai kan bisa dipindah bapak ibu, yakinlah ibu bapak, tidak ada anak bayi yang meninggal, tidak ada anak-anak yang meninggal. Yang banyak meninggal pasti mak-mak. Kenapa? Kalau anaknya udah sekarat, itu mak rela nyawanya ditukar dengan nyawa anaknya. Tapi kenapa faktanya ada bayi yang meninggal, ada anak-anak yang meninggal? Ini perkara rezekinya habis, ajalnya tiba. Kenapa maknya minta tukar tak bisa? Karena rezeki maknya masih ada, maka ajal maknya belum datang. Begitu juga rezeki bapak dengan saya beda. Saya punya rezeki, bapak punya rezeki. Masing-masing ada rezekinya. Habis jatah hidupnya, ajalnya tiba. Maka tidak akan pernah ketukar. Rezeki musang ke harimau, rezeki harimau ke musang, tidak. Karena masing-masing punya rezeki, habis rezekinya habis, ajalnya tiba. Maka dari itu dengan cara mengambil milik orang itu tak mengurangi dan tak menambah rezeki. Yang ada apa? Menambah dosa. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, jenis yang kedua ini, dari sebab yang pertama milik orang yang kita ambil itu kan ngeri ancamannya. Kalaupun kita taubat tidak cukup sekedar taubat. Kalaupun kita taubat tidak cukup sekedar impak sedekah. Ini hati-hati Pak. Kalau milik orang yang kita ambil itu tidak cukup sekedar impak sedekah diperbanyak. Mesti milik orang ini dikembalikan ke asalnya. Kalau tidak hari ini kita kembalikan, kelak di hari kiamat akan dikembalikan. Misalkan ada dalam sebuah hadis Nabi katakan, manik tata'a shibran minal ardi zuluman. Siapa saja mengambil tanah ya milik orang, sejengkal tanah milik orang secara zuluman, secara zalim, tawaqahullah iyahu yaumal qiyamah, akan dikalungkan besok di hari kiamat. Iyahu, apa yang dia ambil secara zalim tadi, an sab'i ardin. Nah, yang itu sedalam seberat 7 lapis bumi. Coba. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan dibenamkan sedalam 7 lapis bumi. Sibron, sejengkal cuma tanah orang diambil. Apalagi kita jual tanah orang sehektar. Sejengkal aja tawaqahullah iyah. Akan dikalungkan besok sedalam seberat 7 lapis bumi. Dari 7 lapis bumi itu dikalungkan Pak. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan dibenamkan sedalam 7 lapis bumi. Itu kalau sejengkal. Makanya kalau tidak selesai hari ini, besok akan kita selesaikan.
Ini yang Allah jelaskan di surah ketiga Ali Imran ayat 161. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang gulul, yang curang, ya ya'ti bima, akan datang dengan apa saja bentuknya ghalla yang dia curangi yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, maka yang kecurangan sekecil apapun ngeri, konsekuensinya berat. Bahkan dalam surah Al-Mutaffifin Allah menjelaskan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mutaffifin. Apa itu mutaffifin itu? Taffafa yutaffifu taffifan. Wa mutaffif itu maknanya orang yang berlaku curang, curangnya dikit dan nyaris tak curang. Orang itu berbuat curang tapi curangnya itu hampir tidak curang, Pak. Kata Allah, kalla innal fujjara lafi sijjin. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, orang itu akan fujjar ini sijjin. Kelak di hari kiamat dia itu ditempatkan di sijjin. Sijjin itu apa? Tempat di mana berkumpulnya jin, syaitan dan iblis. Orang yang curang, dia berlaku curang tapi nyaris nak curang. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau ternyata kalaupun bentuk kecurangan sekecil apapun curang itu tak bisa ditolerir. Kita kan berbeda. Kalau sedikit tidak apa-apa, tidak apa-apa lah, anak muda seketeknya. Padahal yang seketek jadi godang, kecil jadi besar, sedikit jadi banyak. Karena banyak itu berawal dari kecil. Ya, maka kata pepatah, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Dikit udah mahir dikitnya, nggak mau lagi dikit, banyak belajarnya. Makanya Islam melarang ya bersikap mutaffif, orang yang berlaku curang tapi curangnya nyaris tak curang. Nah, yang seperti ini kata Allah, kelak dari kiamat ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, akan datang dari kiamat bawa kecurangannya. Maka dari itu taubatnya kita dari harta jenis yang haram seperti ini tidak cukup sekedar kita berinfak, bersedekah, diperbanyak, tapi harus dikembalikan ke sumber asalnya. Kalau harta itu curang, kembalikan kecurangan itu, harta curang itu kepada asalnya. Kalau milik orang, balikkan ke milik orang, apapun bentuknya. Ini mohon maaf, Pak, ya, apapun bentuknya, balikkan. Karena kalau kita tidak balikkan hari ini, kelak di hari kiamat akan kita balikkan. Hari ini banyak kali faktanya, misalkan riswah, suap menyuap, sogok menyogok, itu kan harta ulul, curang, milik orang kita ambil. Karena riswah dia ngasih nyogok, berubah kebijakan misalkan. Nah ini kalau tidak dikembalikan ke asal, ke sumbernya, maka kelak di hari kiamat akan kita bawa menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya di hari kiamat ada, kata Nabi, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bangkrut dia bukan karena pahalanya tidak banyak, bukan karena dia tidak sholat, bukan karena tidak bersedekah, bukan karena tidak haji umroh, bukan tidak berpuasa, bukan karena tak melakukan kebaikan. Bangkrut itu dia punya harta pahala yang banyak. Ibaratkan orang berbisnis, dia dikasih modal, ada modal, modalnya habis, gulung tikar. Di hari kiamat ada orang bangkrut. Bangkrut itu apa? Dia datang menghadap Allah bawa tumpukan amal yang banyak, karena dia banyak masalah dengan orang, salah satunya tentang harta, bersepadan tanah orang dia ambil. Misalkan punya kebijakan dia riswah, menerima riswah, memberikan hadiah yang haram, atau misalkan ikhtilasat, korupsi dan lain sebagainya. Maka mohon maaf ibu bapak yang berbahagia, orang seperti ini kalau tidak diselesaikan hari ini hartanya, kembalikan ke asalnya, maka di hari kiamat kelak itu akan ditebus dengan pahala yang dia punya, seberat kezoliman harta orang yang dia ambil. Makanya bawa menghadap Allah tumpukan pahala yang banyak, akhirnya apa yang terjadi? Pahalanya habis. Bagaimana kalau urusan belum selesai? Pindahkan dosa orang itu ke dia senilai, sejumlah, seberat kezoliman yang dia lakukan terhadap orang itu. Makanya bagi orang yang berakal, kata para ulama, ini kalau konteksnya di luar harta,
dan juga termasuk dalam perkara harta. Kalau hari ini kita dizolimi oleh orang, maka disinilah akan muncul kesabaran dalam diri, Pak. Tidak usah dilawan kezoliman itu, karena besok kezoliman itu akan menyelamatkan, membantu, menolong kita dari kiamat. Tak tentu pasal tiba-tiba dimaki orang, kan zolim tuh, Pak. Udah, diam aja, tidak usah dibalas. Makanya para ulama, orang yang berakal ketika dia dizolimi, maka dia tidak akan balas kezoliman itu. Kenapa? Karena setiap kezoliman yang diperbuat oleh orang hari ini, maka kelak di hari kiamat akan dia tebus, bayar cash kezoliman yang dibuat hari ini. Inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Sungguhnya kezoliman akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Cuma kita ini kan tidak sabar, dimaki orang. Kita orang maki sekali, kita maki 5 kali. Apalagi mak-mak. Daripada laki aku labrak, nanti bagus dia, gitu pula. Padahal ya kita semua hidup di dunia sejenak, sebentar. Kita semua bakalan mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal soleh. Kalau hari ini kita dizolimi, bentuk kezoliman secara pribadi ya, Pak. Ini bukan Nabi kita yang dizolimi, dilecehkan, itu lain hal. Kalau Nabi kita dilecehkan, dizolimi, ini tidak. Kata Prof. Buya Hamka, jika agamamu dihina, kau diam, maka ganti pakaianmu dengan kain kapan. Artinya apa? Kita ini sebenarnya sudah mati, dan lebih baik mati. Kita hidup, kita diam. Nabi kita dihina, dizolimi, maka kita diam. Nah, ini apa hujah kita kelak di hari kiamat? Tapi kalau konteksnya pribadi, nah maka kezoliman itu, andaikan kita tidak balas, maka di hari kiamat ya akan ditebus oleh mereka berlaku zalim. Termasuk perkara harta tadi, milik orang kita ambil, maka hati-hati. Nah, yang berikutnya apa? Harta yang haram karena akad. Nah, harta yang haram karena akad. Akadnya bisa jadi zatnya halal, bukan milik orang, tapi akadnya tidak syar'i, tidak sah. Nah, ini masuk harta haram juga. Haram bukan zatnya. Air contohnya, halal nih. Air nih bukan pula milik orang, kita curi, kita ambil. Misalkan datang ke warung, kita ambil, bukan kita rampok. Tapi ini jual beli air nih, akadnya tidak halal, tidak sah, tidak syar'i. Maka air ini masuk kategori haram. Kenapa? Karena akadnya tidak syar'i. Bukan zatnya, bukan milik orang, tapi karena disebabkan akadnya tidak syar'i, maka air menjadi haram. Oleh karena itu, ibu bapak berbahagia, 3 jenis harta haram ini harus kita hindari. Haram karena zat, haram karena milik orang, haram karena akad atau transaksi. Kalau harta haram baik milik orang, zat haram secara akad atau transaksi kita bisa hindari dan jauhi, maka ya insya Allah apa yang Allah larang di dalam surah An-Nisa ayat 29 itu benar-benar kita bisa tinggalkan dan jauhi. Maka insya Allah akan selamat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.